Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masuk lagi ke mata kuliah Secure Programming. Kita akan membahas top 10 iOS ya, kerentanan OS top 10 ya. Mulai dari injeksi, kerusakan autentikasi dan seterusnya, ini kita akan mempelajari yang poin ke-10. Kita buka. Poin ke-10 adalah tentang logging. 3, ke-4, ke-7, ke-8, penggunaan komponen. Nah ya, ini dia yang poin ke-10 ya, yaitu pencatatan dan pemantauan yang tidak memadai. Jadi kalau kita bicara sebuah sistem, pasti ada yang namanya pencatatan. Contoh misalkan kalau dia adalah user, kapan dia dibuat, kemudian kapan dia login, kapan dia terakhir login, jumlah login dari mulai dia dibuat, login count, kemudian jumlah login hari ini berapa. Nah, ini untuk pencatatan ini adalah sebuah hal yang penting bagi sebuah sistem yang besar. Nah, jangan sampai nanti kalian itu menemukan ada user yang seharinya itu login 100 kali. Nah, maksudnya apa ini ya, login 100 kali? Try login. Nah, ya mungkin saja ini bukan user yang benar-benar user ya, tapi ini adalah kayak serangan. Nyoba password, ini salah, coba lagi. Nah, sistem yang baik harus punya pencatatan dan pemantauan. Nah, pemantauan ini digunakan untuk admin untuk melihat bagaimana kondisi sistem. Dia itu diakses oleh siapa, kapan, dan nanti tujuannya buat apa. Untuk masalah pencatatan, tentu kalian tidak akan lepas dari yang namanya tanggal atau date ya, tanggal. Nah, tujuan mata kuliah kita hari ini, kalian harus paham 10 kerentanan yang nomor 10, yaitu tentang logging atau pencatatan dan pemantauan. Kemudian untuk praktikumnya, mahasiswa harus bisa mengecek apakah input itu benar-benar tanggal. Jadi jangan sampai tolong inputkan tanggal lahir apa aja gitu ya ketikannya ya. Misalkan inputnya itu hanya berupa teks. Nah, input tanggal berupa teks, misalkan 10 Februari 2020. Nah, misalkan itu ya. Itu kurang baik juga ya. Nah, nanti harus bisa dicek, harus benar-benar format tanggal. Kemudian mendapatkan date yang secure atau valid dari user. Jangan sampai tanggal lahir itu tanggal sekarang ya. Itu kan nggak valid. Berapa usia Anda? 0 tahun. Nah, ya. Ya, itu nggak valid ya. Walaupun memang itu memang benar-benar tanggal. Tanggal lahir kapan ya? 1 Januari 2021. Nah, kan usianya baru 1 bulan. Tidak mungkin ya. Kemudian mencegah masuknya user dengan memanfaatkan expired date atau membatasi hak akses ke sistem dengan expired date. Jadi expired date itu misalkan pendaftaran PMB ya. Pendaftaran PMB misalkan di gelombang 1 dia dapat diskon. Kalau di gelombang kedua dia tidak dapat diskon. Nah, dia memanfaatkan expired date ini. Tanggalnya diubah biar dapat diskon. Nah, ini jangan sampai. Kemudian terakhir, meresume proses yang tertunda. Misalkan pendaftaran itu ada 5 proses ya. Proses yang satu udah, proses kedua udah. Nah, di proses kedua ini gagal. Dan ditinggalkan sama user. Ketika dia login kembali,
jangan sampai dia mengulang dari awal, tapi langsung ke tahap 3 ya. Tadi kan dia udah tahap 2 nih. Nah, sekarang harus jadi tahap 3. Jadi harus bisa melanjutkan. Nah, sistem yang dengan logging yang baik, dengan pencatatan yang baik, nanti bisa meresum atau melanjutkan proses yang tertunda. Sekarang bagaimana untuk logging atau pencatatan? Kalau kalian punya sebuah database, misalkan tabel pegawai atau tabel user ya, ditambahkan saja yaitu date created. Kemudian date modified dan date expired. Nah, kalau untuk date expired ini biasanya itu untuk data barang biasanya ya, date expired. Atau misalkan data event ya, misalkan event ya tadi event penerimaan mahasiswa baru, gelombang 1 kan pasti ada date expire-nya, jadi ditambahkan. Langsung Bapak tampilkan contohnya. Ini adalah database ya, kita di PHP My Admin. Di sini misalkan ada tabel pegawai. Tabel pegawai di sini ada ID pegawai, ada NIK pegawai, nama, tapi di sini ada kekurangannya. Di sini tidak ada pencatatannya kapan dia dibuat. Nah, makanya harus ada. Itu ditambahkan date created. Tambahkan. Untuk date created, MySQL sudah menyediakan fitur, ini default-nya adalah current timestamp. Tentu ini untuk tipe datanya adalah timestamp juga ya, timestamp. Timestamp itu adalah berikut tanggal, kemudian jam, menit, detik, dan mikrodetik. Ini tuh current timestamp. Kita save. Nah, kalau misalkan kita menambahkan ini apa? Menambahkan record, ini otomatis date created ini diisi oleh mikrosecond sekarang. Mikro ya per 1000 detik sekarang. Jadi ini tidak akan ada yang sama untuk date timestamp ya. Untuk date modified, untuk date expired ini biasanya di data barang. Ini silakan langkahnya hampir sama saja. Kemudian di sini ada login count. Nah, ini login count ini biasanya itu untuk user ya. Pasti ini penting nih. Login count. Buat apa? Buat ya ngecek ya kan. Jangan sampai login count-nya misalkan 100 login per hari. Jangan sampai ya. Mungkin saja dia login dari laptopnya. Ada seseorang yang mencoba login memakai user dia dari luar. Login count-nya terus bertambah kan. Nah, nanti harus ditambahkan yaitu login count. Tambahkan lagi di struktur, kita tambahkan di sini satu saja login count. Login count tipenya integer. Kemudian untuk default-nya ini jangan non ya. Nanti biasanya menyebabkan error biasanya kalau untuk database yang online ya. Tapi default-nya kita as define, kita isi 0. Kita save. Nah, ya, sekarang strukturnya ini login count integer, default-nya adalah 0. Kemudian access count juga hampir sama dengan login count, view count, write count, print count. Nah, ini biasanya untuk data nih ya, data. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah IP source. Ini kalau misalkan sistem kalian sudah hampir enterprise ya, untuk sistemnya udah sangat besar, biasanya tuh dibutuhkan IP source. Jadi IP address user itu dari mana? Nah, untuk misalkan perusahaan ekspor impor ini biasanya sangat penting ya. Kalau misalkan yang mengaksesnya dari negara Indonesia, diperbolehkan. Kalau yang mengaksesnya dari luar Indonesia,
Nah, tidak diperbolehkan. Nah, ini bagaimana cara mengeceknya. Tentunya kalian harus bisa mendapatkan IP source dari user. Jadi tambahkan di sini ya, IP source-nya ya. Kita tambahkan sekarang dua kolom. Itu yang pertama adalah IP source. Yang kedua adalah device type, tipe perangkat. Nah, ini mungkin saja kalian tuh sedang ini ya, jualan. Kalian ingin mengecek apakah user itu lebih banyak memakai laptop aksesnya atau memakai mobile. Nanti kelihatan. IP source tipenya varchar, ini device type tipenya varchar, lengthnya kita tentukan misalkan 20. Kemudian device type misalkan di sini 100 ya. Kita defaultnya adalah 0, defaultnya 0. Ini penting ya defaultnya 0 biar nanti sistemnya tidak error. Kemudian kita save. Nah, cara untuk mendapatkan IP address dan device type dari user ini bisa memakai variabel global dari PHP. Kita lihat variabel global. Variabel PHP server. Ini dia. Nah, variabel underscore server ini ada subnya yaitu ada PHP server name, host. Nah, di sini yang kita butuhkan adalah HTTP user agent. Nah, ini nanti akan menghasilkan seperti ini. Ini Mozilla Windows NT, jadi Windows 7 ya. Jadi kalian bisa mengecek pakai browser apa, ini pakainya Mozilla. Kemudian ini adalah tipe sistem operasi, Windows NT artinya itu adalah Windows 7. Berarti dia user itu memakai laptop. Ini hanya versi saja ya, versi Firefox-nya, versi 85. Jadi kalian nanti bisa mengecek, nanti sampai browser-browsernya bisa kelihatan. Kemudian IP address ini bisa dilihat di sini dari HTTP host IP-nya. Apakah IP ini yang 35.194.26.41 ini bisa diperbolehkan mengakses sistem kita atau tidak? Silahkan, itu tergantung kalian. Kemudian untuk bagaimana cara mengecek validate atau tanggal yang benar-benar tanggal ya, untuk PHP itu sudah menyediakan sebuah function check date. Nah, check date kita browsing saja, we try school check date PHP. Langsung masuk ke sini. Nah, untuk codingnya cukup simpel ya. Check date, kurung buka. Di sini ada bulannya ya, ini bulan, kemudian di sini tanggal, dan ini tahun. Kita try yourself. Ya, dan hasilnya itu ada false, ada true ya. Nah, ini yang pertama nih ya, ini yang pertama ini bulan 12, tanggal 31, tahun negatif 400. Nah, ini false ya. Nggak ada tahun negatif. Nah, sekarang ini nih, bulan 2, berarti kan ini Februari nih. Februari tanggal 29, tahun 2003. Hasilnya false. Iya, kenapa? Karena di Februari 2003 ini hanya sampai tanggal 28. Jadi ini false ya.
Nah, kalau yang ini Februari 29 tahun 2004 ini adalah true karena ini memang tahun kabisat ya. Jadi Februarinya ada 29 hari. Kemudian untuk mendapatkan date yang secure dari user. Nah, kalau yang ini adalah yang valid dan ini adalah secure. Jadi lebih dari valid. Kalau secure itu misalkan begini ya, tanggal lahir. Tanggal lahir mahasiswa. Nah, mahasiswa itu kan usianya 18 tahun ke atas ya, misalkan ya, harus 18 tahun ke atas. Nah, tahun ini sama dengan 2021. Berarti tahun lahir sama dengan 2021 dikurangi 18. Ya kan? Atau lebih kurang ya, berarti lebih kurang ke bawah ya kan. Nah, 2021 dikurangi 18 ini berapa? Yaitu tahun lahir itu sama dengan 2003 atau lebih kurang. Nah, ini dia ya. Jadi kalau misalkan mengisi tanggal lahir untuk mahasiswa PMB tahun ini, dia mengisinya misalkan dia lebih dari 2003, misalkan dia 2005 misalkan ya. Misalkan TTL-nya 1 Januari 2005. Berarti berapa tahun dia? (16 tahun ya, usia 16 tahun. Artinya dia belum lulus SMA ya. Belum lulus dia. Terus ya. Lihat di sini. Kita ulang, misalkan tanggal lahirnya ini tahun 2005, berarti kan usianya 16 tahun ya. Berarti dia itu tidak secure. Tidak secure untuk sistem ya. Kenapa? Karena kita nantinya butuh rekap untuk sistem itu. Berapa usia rentang remaja yang daftar itu, misalkan dari 18 sampai 25, ataukah misalkan yang sudah bekerja atau pemuda, misalkan dari 25 sampai 35. Nah, kalau misalkan dari lebih dari 35, nah ini kira-kira ini mahasiswa apa nih? Apakah ini karyawan atau apa ya kan? Baru mau kuliah S1 atau D3 ya kan? Kita harus cek ya. Nah, untuk mendapatkan date yang secure dari user, kita memerlukan sebuah function. Contohnya adalah function durasi hari. Jadi kita harus mengecek berapa gitu kan selisih harinya. Nah, dari selisih hari nanti dapat didapatkan durasi tahun. Nah, dari sini ya kita harus ini ya, coba kita cek di sini. Bapak sudah punya function, yaitu adalah durasi hari. Dan di sini inputnya adalah tanggal awal dan tanggal akhir. Nanti outputnya adalah berapa hari dia di antara dua tanggal itu. Nah, kalau untuk misalkan di online, di sini di WeTry School juga ada. Ketik saja WeTry School date diff. Date difference ya, ini dulu ya. PHP date diff. Oke, kita coba. Nah, di sini lihat. Jadi gampang ya. Antara 2013 dengan yang ini berapa hari, yaitu 272 days. Nah, sekarang kita akan coba
date 2 itu kita coba ganti menjadi date Y, misalkan ini D, month, dan ini year. Jadi ini tanggal sekarang ya, tanggal sekarang dengan tanggal yang pertama ini kira-kira berapa selisih harinya. Kita run. Tidak muncul ya, berarti tidak muncul, berarti kita akan coba tes memakai yang offline saja. Ya, kita memakai function ini, kita akan coba copy. Kita di tes saja di sini. Function durasi hari. Echo durasi hari. Misalkan 1 bulan 1 tahun 2020. Nah, sekarang tanggal yang kedua misalkan 1 bulan 1 tahun 2021. Sekarang kita simpan. Kita bikin folder PHP date ya di sini. Kita tes di localhost. Folder kita adalah PHP date. Ya, di sini udah muncul yaitu 366 hari. Jadi antara tanggal 1 bulan 1 2021 dengan tahun 2020 itu adalah sekitar 366 hari. Nah, kalau misalkan si user, misalkan tadi yang pendaftar ya, mengisikan tahun 2005. Ini datanya tidak valid nih ya. Coba kita lihat di load, di sini ada 5.844 hari. Sekarang kita akan coba dibagi 365 hari. Kita pakai kurung ya, biar PHP-nya bisa menghitung. Simpan, kita di load. Nah, dia 16 tahun. Nah, 16 tahun ini berarti ini data ini tidak valid. Kita pakai int file ya, int file. Reload, dah ya hasilnya 16. Dan kemudian sekarang kita akan coba pakai function if ya, misalkan ya, function if. Kita ini di cut. If durasi tanggal ini lebih kecil dari 18 echo, usia kurang dari 18 tahun. Tidak bisa mendaftar. Oke. Else echo usia Anda nah, kita gabung dengan value-nya, kita gabung lagi dengan tahun. Oke, simpan. Kita lihat di sini reload. Nah, usia kurang dari 18 tahun tidak bisa mendaftar. Nah, jadi kita harus dapetin date yang secure ya, yang benar-benar tidak merusak sistem kita, ya, tidak mengacaukan sistem kita. Kalau misalkan dia memasukkan tanggal lahirnya misalkan tahun 2000, ya usia Anda bukan 16 tahun ya, yang ini ya 2000
Simpan, reload, usia Anda 21 tahun. Nah, jadi kalian harus pandai-pandai ini ya, memfilter tentang tanggal. Nah, ini juga untuk membatasi hak akses ke sistem dengan expire date atau durasi hari itu ya, durasi tahun, dan dicek ke database. Jadi yang ini nanti silakan kalian dicocokkan ke database atau rule yang kalian buat sendiri ya. Jadi usia berapa tahun si user itu dapat mengakses sistem kita. Nah, jadi itu yang bisa Pak Iin sampaikan ya. Jadi untuk masalah yang tentang lodging, ini pasti berkaitan dengan date, dengan login count, dengan IP source dan device type. Jadi hal-hal ini yang perlu kalian perdalam untuk mengamankan sistem kita agar tetap berjalan normal dan tidak menyisakan celah untuk hacker biar bisa menyusup ke sistem kita. Oke, sekian dari Pak Iin. Untuk pertanyaan nanti silakan kalian posting saja di WhatsApp group ya. Kemudian untuk pelatihan nanti Pak Iin akan buat soalnya di e-learning IKMI. Sekian dari Pak Iin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.